Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya anak-anak. Masih bersama Ibu Hernika. Nah, insya Allah hari ini Ibu akan menyampaikan pelajaran matematika ya. Sebelum kita mulai untuk pelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, semoga hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat dan kalian masih tetap semangat belajarnya. Untuk hari ini, Ibu akan membahas materi tentang pecahan, yaitu pengurangan pecahan. Sebelum Ibu masuk dalam penjelasan pengurangan pecahan, Ibu ingin mengingatkan kembali, yaitu tentang pecahan di awal. Kalian masih ingat tentang pecahan, yaitu ada pembilang dan penyebut. Kalau pembilang itu adalah yang di atas, sedangkan penyebut itu adalah yang di bawah. Ya, tentunya kalian masih ingat ya. Nah, untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang pengurangan pecahan. Untuk video sebelumnya, Ibu sudah pernah mengirimkan kepada kalian, yaitu tentang pengurangan pecahan. Mungkin biar lebih jelasnya lagi, Ibu akan memberikan penjelasan langsung kepada kalian. Tolong perhatikan baik-baik ya penjelasan Ibu. Untuk pengurangan pecahan, itu ada dua. Yang pertama berpenyebut sama, dan kedua berpenyebut tidak sama. Untuk pecahan yang berpenyebut sama, caranya yaitu kita bisa langsung mengurangkan pembilangnya karena penyebutnya sudah sama. Ibu ada contoh soal. Perhatikan ya. Yang pertama, 7/8 dikurang 5/8. Kalian lihat di sini penyebutnya sudah sama-sama 8. Apabila penyebutnya sudah sama, maka kita bisa langsung mengurangkan pembilangnya saja. Untuk penyebutnya tidak perlu kita kurangkan ya. Nah, di sini bisa kita langsung tuliskan. 8 penyebutnya itu tidak berubah, tetap 8. Nah, penyebutnya sudah sama ya. Kemudian kita bisa kurangkan pembilangnya. 7 dikurang 5. Berapa 7 dikurang 5? Ya, 2. Nah, di sini 2/8. Kalian lihat, apakah pecahannya masih bisa disederhanakan kembali? Apabila masih bisa kita sederhanakan, maka pecahan 2/8 ini harus kita sederhanakan kembali. Tetapi, jika tidak bisa disederhanakan lagi, berarti hasilnya sudah sampai di situ saja. Karena di sini 2/8 masih bisa kita sederhanakan, maka harus kita sederhanakan dulu, yaitu sama-sama dibagi 2. 2 kita bagi 2, 8 juga harus dibagi 2. Jadi sama-sama dibagi 2. 2 dibagi 2 hasilnya adalah 1. 8 dibagi 2 hasilnya adalah 4. Nah, jadi kita dapat hasil dari 7/8 dikurang 5/8 hasilnya adalah 1/4. Oke, ini untuk contoh soal yang pertama. Sekarang Ibu punya contoh soal yang kedua, yaitu 9/11 dikurang 3/11. Kalian lihat kembali, di sini penyebutnya sudah sama-sama 11. Ingat yang sudah Ibu sampaikan, apabila penyebutnya sudah sama, maka kita bisa langsung mengurangkan pembilangnya saja. Jadi di sini penyebutnya bisa langsung kita tulis 11. Oke, kemudian tinggal kita kurangkan pembilangnya, yaitu 9 dikurang 3. Berapa 9 dikurang 3? Iya, 9 dikurang 3 adalah 6. Jadi, hasil dari 9/11 dikurang 3/11, hasilnya adalah 6/11. Oke, masih bisa disederhanakan? Tidak. Kalau tidak bisa disederhanakan lagi, tidak perlu kita sederhanakan kembali. Berarti cukup sampai di sini hasilnya. Oke, ini untuk yang berpenyebut sama. Yang berikutnya atau yang kedua yaitu untuk pengurangan pecahan yang berpenyebut tidak sama. Nah, untuk pengurangan pecahan yang berpenyebut tidak sama, itu ada dua cara pengerjaannya. Ingat ya, apabila penyebutnya tidak sama, maka kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu.
Bagaimana caranya? Ada dua, yaitu menggunakan KPK dan satu lagi menggunakan kali silang. Yang pertama, Ibu akan membahas tentang menggunakan KPK. Nah, untuk menggunakan KPK ini berarti penyebutnya harus kita cari kelipatannya terlebih dahulu. Nah, masih ingat kan pelajaran KPK ini sudah kalian pelajari waktu di kelas 4. Ya. Nah, di sini Ibu ada contoh soal. Yang pertama yaitu 3/4 dikurang 2/3. Kalian lihat dan perhatikan penyebutnya di sini tidak sama ya. Nah, yang di sini penyebutnya 4 dan sebelah lagi penyebutnya adalah 3. Nah, kita samakan dulu penyebutnya, yaitu dengan mencari KPK-nya. Kita cari dulu KPK dari 3 dan 4 ya. Kita cari di sini 3 dan 4. Nah, kita cari kelipatan dari 3 yaitu 3, kemudian 6, 9, 12, 15, 18, dan seterusnya. Oke, kemudian kita cari lagi yang 4. Kelipatan dari 4 yaitu 4, 8, 12, 16, 20, dan seterusnya. Nah, setelah dapat kelipatannya, kalian cari bilangan kelipatan yang sama atau yang pertama kali sama. Kita lihat di sini. 3 apakah ada di bawah 3? Tidak ada. Kemudian 6 apakah ada yang sama dengan di bawahnya? Tidak. 9 tidak. Yang sama yaitu 12. Oke, di sini 12-nya sama atau kelipatannya. Ya, KPK-nya karena di sini yang sama pertama kali. Nah, kita sudah dapat KPK dari 3 dan 4 yaitu 12. Maka di sini untuk penyebutnya yang sama 4 dan 3 adalah 12. Bisa kalian tuliskan di sini penyebutnya 12. Oke. Nah, apakah setelah penyebutnya sudah kita samakan bisa langsung kita kurangkan? Tidak, ya. Nah, tidak langsung misalnya tinggal langsung 3 dikurang 2, tidak. Tetapi harus kita selesaikan lagi, yaitu 12. Kita bagi dulu dengan penyebut yang sebelumnya, yaitu 4. Dibagi, kemudian kita kalikan dengan pembilangnya, yaitu 3. Dibagi bawah, dikali atas. 12 dibagi 4, dapatnya adalah 3 ya, atau kalian tinggal hitung di sini 1, 2, 3 berarti dapatnya 3. Kemudian dikalikan dengan pembilangnya yaitu 3 dikali 3 hasilnya adalah 9. Nah, telah dapat kalian tulis di sini 9. Yang berikutnya untuk yang di sebelahnya sini yaitu untuk yang 2/3 sama dengan yang sebelumnya. 12 kalian bagi 3, setelah itu dikali dengan 2. 12 dibagi 3 dapat 4. Atau kalian bisa hitung nih. 1, 2, 3, 4. 12 dibagi 3 dapatnya 4. Kemudian dikali 2. 4 dikali 2 adalah 8. Bisa dituliskan di sini hasilnya 8. Ingat ya. Dibagi bawah dikali atas. Nah, sudah dapat nih. Apakah sudah bisa langsung kita kurangkan? Iya, bisa. Karena di sini penyebutnya sudah sama, pembilangnya juga sudah kita sesuaikan. 9 dikurang 8 hasilnya adalah 1. Jadi, hasil dari 3/4 dikurang 2/3 hasilnya adalah 1/2. Kemudian, Ibu juga punya contoh soal berikutnya, yaitu contoh soal yang kedua. Di sini ada 5/6 dikurang 1/3. Sama ya, penyebutnya kalian perhatikan, penyebutnya belum sama. Jadi kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. 6 dan 3, kita cari KPK-nya, yaitu 3 dan 6. Kelipatan dari 3 yaitu 3, 6, 9, 12, 15, 18, dan seterusnya. Untuk kelipatan 6, 12,
18, dan seterusnya. Kelipatannya sudah kita dapat, kemudian kita cari untuk kelipatan yang sama. Yang pertama kali sama yaitu 3, apakah di bawah ada 3? Tidak ada. 6, nah ternyata di sini ada 6, sama-sama 6. Maka untuk KPK dari 3 dan 6 adalah 6. Maka bisa kita tuliskan di sini untuk penyebutnya adalah 6. Nah, langkah berikutnya seperti yang sudah Ibu jelaskan di contoh soal sebelumnya yaitu 6 ini, penyebut 6 ini kita bagi dengan penyebut sebelumnya, kemudian kita kalikan dengan pembilang. Dibagi bawah dikali atas ya. 6 dibagi 6 dapatnya 1, dikali 5 adalah 5. Kemudian untuk 6 yang di sebelahnya, 6 kita bagi 3, kemudian dikali 1. 6 kita bagi 3 dapatnya 2, dikali 1, 2. Oke. Nah, di sini penyebutnya sudah sama, kemudian pembilangnya juga sudah kita sesuaikan. Apakah sudah bisa langsung kita kurang? Ya, bisa. Yaitu 5 dikurang 2 hasilnya adalah 3. Nah, kalian perhatikan di sini 3/6. 3/6 ini masih bisa disederhanakan atau tidak? Nah, ternyata 3/6 masih bisa kita sederhanakan kembali. Jadi harus kita sederhanakan yaitu sama-sama kita bagi 2. Kita bagi 3 ya, karena di sini 3 tidak bisa dibagi 2, sedangkan 6 bisa. Jadi dia harus sama-sama bisa dibagi. Berarti sama-sama kita bagi 3. 3 kita bagi 3 dan 6 kita bagi 3. Hasilnya yaitu 3 dibagi 3 dapatnya 1. 6 dibagi 3 dapatnya 2. Oke, jadi hasil dari 5/6 dikurang 1/3 hasilnya adalah 1/2. Nah, ingat ya anak-anak, cara pengerjaan ini untuk di buku latihan kalian jangan pakai coret-coret seperti ibu ini ya. Ini boleh kalian lakukan untuk di buku coret-coretnya boleh, tapi di buku latihan jangan ada coret-coret garis-garis seperti ini ya. Oke, itu untuk yang pertama menggunakan KPK. Nah, yang kedua yaitu menggunakan kali silang ya. Sebenarnya caranya sama ya. Nah, hanya saja di sini kalau menggunakan kali silang kita menggunakan perkalian, yaitu disilang antara pembilang dan penyebutnya. Kemudian untuk menentukan penyebutnya atau menyamakan penyebutnya akan kita kalikan ya. Nah, di sini dengan contoh soal yang sama dengan yang di metode KPK, kita akan mencari hasilnya menggunakan kali silang. Contoh yang pertama yaitu 3/4 dikurang 2/3. Nah, menggunakan kali silang. Nah, yang pertama berarti kita samakan dulu untuk penyebutnya. Berarti penyebutnya itu adalah sama-sama kita kalikan penyebutnya ya. 4 kita kalikan 3. Hasilnya adalah 12. Nah, di sini 4 dikali 3. Di sini juga sama penyebutnya. 4 dikali 3. Oke. Nah, untuk yang di sebelah sini berarti 3 ya. Nah, 3 berarti 3 dikali 3. 3 kita kalikan 3. Kemudian untuk yang di sebelah sini berarti 2 dikali 4 atau 4 dikali 2 boleh. Kalikan 2. Oke, sudah dapat. Kemudian bisa kita tuliskan hasilnya. 3 dikali 3 adalah 9. Kemudian 4 dikali 3 hasilnya adalah 12. Nah, untuk yang di sebelahnya 4 dikali 2 hasilnya adalah 8. 4 dikali 3 hasilnya 12. Kita lihat penyebutnya di sini sudah sama ya. Bisa kita langsung kurangkan pembilangnya, yaitu 9 dikurang 8. 9 dikurang 8 adalah 1. Penyebutnya tidak berubah, tetap 12. Nah, hasilnya di sini adalah 3/4 dikurang 2/3 hasilnya adalah 1/12. Sama ya dengan hasil yang sebelumnya. Oke, sekarang lanjut untuk contoh soal yang kedua yaitu 5/6 dikurang 1/3. Sama,
dengan cara yang pertama tadi, contoh soal yang pertama, kita kali silang. Kemudian penyebutnya sama-sama kita kalikan. Di sini penyebutnya adalah 6 dan 3, maka kita kalikan penyebutnya. 6 dikali 3, di sebelahnya juga sama. 6 dikali 3. Untuk yang 5 berarti penyebut dikali pembilang, ya. 5 dikali 3. 5 kita kalikan 3, kemudian 1 kita kalikan 6. Nah, 5 dikali 3 hasilnya adalah 15. 6 dikali 3 hasilnya adalah 18. 1 dikali 6 hasilnya 6. 6 dikali 3 hasilnya 18. Penyebutnya sama. Penyebutnya sudah sama, maka ya bisa langsung kita kurangkan. Di sini penyebutnya tidak berubah, tetap 18. 15 dikurang 6 hasilnya adalah berapa? 15 dikurang 6 hasilnya adalah 9. Nah, kalian perhatikan 9/18 ini masih bisa disederhanakan atau tidak. Apabila masih bisa disederhanakan, maka harus kita sederhanakan kembali. Nah, di sini 9/18 itu masih bisa kita sederhanakan, yaitu sama-sama dibagi 9. Oke. Di sini kita bagi 9 yang di atas, yang di bawah juga dibagi 9. Maka hasilnya adalah 9 dibagi 9 dapat 1, 18 dibagi 9 dapat 2. Jadi hasil dari 5/6 dikurang 1/3 hasilnya adalah 1/2. Sama kan hasilnya dengan yang di atas. Oke. Nah, hanya saja dengan menggunakan kali silang ini hasilnya akan lebih besar dan kalian harus lebih menyederhanakan kembali untuk hasil akhirnya. Nah, anak-anak, untuk materi pengurangan pecahan ini ada 2 caranya, menggunakan KPK dan menggunakan kali silang. Kalian boleh memilih salah satu cara yang kalian anggap paling mudah. Semua caranya boleh dipakai ya, atau boleh digunakan. Nah, sekian untuk penjelasan hari ini dari Ibu. Apabila kalian ada yang kurang paham atau kurang mengerti, silahkan hubungi Ibu. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.